Yang lebih parahnya. Oh jadi gara-gara itu lo di DO. Masih inget banget itu. Gue pernah ngebakar baju temen gue sendiri itu waktu praktek apa tuh ya. Memang yang gue ngintip. Oh ngintip. Iya, buat ngintip. Makanya Yap, selamat datang di House of Basah dengan gua Jenara. Sebelum masuk ke tema yang bakal dibawain di video perdana ini, gua mau cerita sedikit. Kalau atau bahwa YouTube ini tuh sebelumnya bukan nama yang tertera sekarang. Sebelumnya itu namanya Nagon Tatsuya. Karena satu dan lain hal, dia ini nih orangnya punya ide lah atau bumbu-bumbu atau warna-warna baru yang bakal dimasukin ke video-video berikutnya dan selanjutnya konten-konten berikutnya yang menjelang akan datang. Tema video perdana ini tuh temanya simply sih, sejarah personal kehidupan yang punya akun ini. Bukan lain lagi Nagon Tatsuya. Emangnya semenarik apa sih ceritanya dia nih ya kan? Kalau memang nanti ada manfaatnya ya ambil, baik atau jeleknya ambil saja semua, jangan cuma bagusnya doang, jeleknya juga ambil karena kita belajar dari yang jelek lalu ke yang baik. Aduh gue so guru banget ya. Oke, apa kabar Bang Nagon Tatsuya? alhamdulillah baik. Baik. Kita terakhir itu ya yang podcast di channel sebelah itu ya. Iya itu mungkin Udah lama ya? lama. Ada sekitar berapa sih? 6 bulan ya? 6 bulan kayaknya itu, bulan Juni kalau nggak salah. Bulan Juni. Bulan Juni tanggal kelahiran gue lah gimana sih? Anjir. Itu kan kita cerita tentang podcast STM gitu ya. Iya. Cuman ada di channel sebelah tuh ada beberapa faktor yang membuat itu jadi berhenti. Sekarang udah dicari pun udah nggak bakalan ada. Kemana aja nih belakangan ini nih? Ada aja. Mungkin kemarin gue sempet hilang karena gue masih ada di peti mati nih. Woi. Mungkin gue sekarang udah ada bangkit lagi nih gue ke dunia gue yang sekarang nih. Makanya gue baru bisa muncul lagi karena kemarin kan gue ada di peti mati nih. Anjir. Iya. Kayak Undertaker gak sih? Ya bisa dibilang seperti itulah, di peti mati. Hidup lagi gitu ya? Hidup lagi. Aja. Terus. Gitu gue semenjak dari situ tuh gue punya ide berlian nih. Wah, apa tuh ide berliannya tuh? Ide berliannya tuh menceritakan tentang kehidupan masa lalu gue yang buruknya itu, dimana itu pasti selalu ngikutin gue kemana aja karena istilahnya mah karena penyesalan aja sih. Makanya di sini gue pengen nyeritain ke kalian semua bagaimana kalian hidup seperti apa. Ini gue bakal bercerita perjalanan hidup gue dari dulu sampai sekarang itu bagaimana. Supaya kalian tahu, ya gitu aja sih. Nah sebelum masuk ke yang bakal nanti lu ceritain sama buat penonton, Iya. akhir-akhir ini emang sibuk apa kok jadi berpikiran ke YouTube lagi nih? Sebelumnya yang gue tahu YouTube Nagon Tatsuya ini tuh game kan? Game. Ya emang belum rame-rame sih, adalah sekitar 1 juta subscriber. Sekitar 1 juta subscriber. Enggak gitu juga sih. Nah itu ada apa memang? Kok tiba-tiba kepikiran lagi? Apa karena tadi yang lu sebut, ya gue pengen ngasih tau lah cerita gue tuh begini, atau ada hal lain nggak? Ya Lahirnya dari mana ide kayak gini tuh? Inspirasinya? Lahirnya tuh karena gue punya ide berlian aja, punya pemikiran Parah jernih. tuh ya? Parah ya? Punya pemikiran jernih, gimana caranya gue bisa menjadi hidup yang lebih baik, gitu aja sih intinya mah. Jadi namanya Wah secara nggak langsung tuh sebelumnya hidupnya nggak baik ya? enggak gitu juga sih. Gimana? Maksudnya penyesalan itu pasti ada kan ya, yang benar pasti ada. Sure. Tapi ini makanya gue buat seperti ini nih, menceritakan tentang kehidupan gue gimana supaya semua orang tahu bahwa kita juga hidup penuh dengan dosa kan. Menurut lo penting untuk penonton semua tahu? Penting? Menurut gue sih
penting banget sih biar semua orang tuh tahu perjalanan hidup gue seperti apa, pahitnya itu seperti apa. Jangan nilai hidup gue tuh jeleknya aja yang tahu. Mungkin kalau gue boleh ambil kesimpulan ya Gon ya, mungkin kesimpulannya ya semua makhluk hidup khususnya Nagon Iya. Tatsuya ini kan karena pasti banyak kisah dari setiap individunya. Iya benar. Ada yang ingin dibagikan, ada juga yang tidak. Mungkin dari sini makanya gue ada lagi nih di sini kan ya, membangkitin lagi lah. Gue pingin sharing ke kalian semua nih biar si masalah kehidupan gue yang jelek itu bisa hilang gitu aja. Jadi mungkin kita cerita sama orang terdekat juga nggak mungkin bisa langsung press hilang kan. Jadi kita makanya gue di sini biar semua orang tahu saran kalian tuh apa dan komentar kalian tuh apa, maksudnya gitu aja sih. Ya udah deh, tanpa berlama-lama lagi, Gon, Ayo. masuk ya ke tema video ini nih. Ayo. Lu boleh cerita deh sejarah lu dari SD mungkin ya. Mungkin Coba silakan Gon. nggak dari TK nih. Aduh, TK zaman banget ya. Oh ya, suka kayak bedak itu. Masih bedak ya. Jadi Bedak. kayak ondel-ondel. Oh, udah ini kayak kemarin ya, garing banget. Kumpul Jadi celana. garing. Ayo silakan Bang Nagon cerita biar nanti. Mungkin pengalaman gue dari SD itu yang benar-benar masih gue inget nih, sampai benar-benar penyesalan itu selalu datang sampai umur gue saat ini nih. Ada sih beberapa lah. Poin yang pentingnya aja deh biar Iya. kita nggak lama-lama. Ya emang gue ingetnya cuma satu doang sih. Apa tuh? Gue pernah jahil itu mah, mungkin masih bocah ya jahil. Gue pernah. Iya iseng. Gue pernah. Apa bedanya? Jahil apa iseng? Bodoh. Ini serius, gue masih inget banget itu. Gue pernah ngebakar baju temen gue sendiri itu waktu praktek apa tuh ya. Pokoknya masih ujian praktek gitu lah waktu SD. Sebelum lu lanjutin, ada hal apa emang kok lu nyangkutnya sama cerita yang ngebakar ini gitu? Kenapa? Apa lu memang merasa bersalah? Enggak ini sih, mungkin karena guanya aja iseng kali jahil. Makanya eksperimen lah. Gue kira setelah gue nyalain korek tuh bakal nyamber ke bajunya. Taunya tuh itu mah kebakar semua baju. Oh, kebakar semua. Itu bocahnya nangis langsung itu. Gue masih inget, makanya Reaksi dia pada saat kebakar itu langsung buka baju atau gimana tuh, langsung rame? langsung rame tuh sama teman-teman SD gue. Cepet-cepet dimatiin lah sebisa mungkin. Dan guru gue juga ikut ngebantu lah, kenapa misalnya kenapa. Ini tuh karena guanya aja iseng jahil. Sebuah kisangan lah ya yang tanpa dapat dijama sih sama pemikiran orang dewasa yang nggak kepikiran lah gitu buat ngelakuin hal tersebut di dalam kelas. Iya, di kelas itu. Ya taunya para orang tua kan anak berangkat ke sekolah ya hanya belajar tanpa tahu kejahilan dan kebandelannya. Itu sih dari yang gue inget SD gitu doang sih, gue isengnya gitu. Udah minta maaf ke orang ya? Sebelum kejadian itu juga besoknya gue langsung minta maaf kan, karena si orang tua itunya juga datang. Gimana sih namanya anaknya diituin sama orang lain kan, mau gak mau orang tua mana sih yang gak terima anaknya diisengin sama orang lain. Datang tuh di situ ya, gue diceramahin lah gini kenapa. Mungkin dari situ aja sih pengalaman yang pengen gue bener-bener gue hapus biar nggak kebawa terus sama gue hidup gue yang sekarang ini. Nah, menurut lo pribadi di umur lo yang sekarang, di kehidupan lo yang sekarang, kalau kilas balik, bakal gak mengulangi kejadian atau peristiwa tersebut? Bakal gak? Kalau lo boleh balik lagi? Kalau menurut pribadi gue sih enggak lah, gue mendingan lebih hidup normal. Berarti Jadi bisa dikatakan bandel lo dulu tuh ya normal, natural lah maksudnya, alami, tanpa dibuat-buat iseng nih gitu. Jadi emang jiwa lo nya juga emang bisa dikatakan bandel gitu. Bandel ya. Ya kan makanya mudah-mudahan lah dengan kayak gini bisa hilang perasaan berbuat salah sama siapa aja. Semoga itu bisa hilang dengan cara seperti ini, kita cerita ke orang lain. Makanya enaknya gitu kita sharing seperti inilah supaya biar bisa lebih baik. Intinya gue pengen lebih baik dari masa lalu gue nih. Gitu aja sih. Kalau nih itu kan SD ya. SD. Di SMP-nya ada nggak hal pengalaman yang lu mau ceritain?
dari yang menurut lo itu kurang bagus atau bagus, ada gak? Ada. Ini di sini nyeritainnya pengalaman perjalanan hidup gue ya. Gue Ya. ceritain aja yang benar-benar menurut gue Membekas sampai sekarang ya. membekas lah, selalu inget sama gue. Dulu gue pernah SMP. Dulu gue pernah ribut sama guru. Ribut sama guru. Iya, ribut Oke, sama guru. ya SMP ya. SMP itu kelas 3 itu kalau nggak salah, kelas 3. Makanya gua selalu gimana ya, terbawa angan-angan masa lalu gua dulunya gimana, kenapa sih gua bisa setega gitu ngelawan guru gua sendiri, gitu aja sih. Jadi supaya biar tahu nih, biar kalian jadi lebih baik tuh, janganlah kalian ikutin hal-hal masa lalu gue. Janganlah. Jangan kayak bulan puasa. Janganlah. Ya, beneran ini Mas Chris, jangan. Oke. Jadilah hidup guys. yang normal aja, jangan setengah normal. Tapi kalau gue boleh berpendapat, SMP ya adalah kejailan, it's normal sih. Ya lu melek di umur yang sekarang sih itu hal yang wajar sih. Wajar. Karena udah. Berarti menurut lo pribadi kejadian waktu lalu itu jelas tidak baik lah ya, Tidak kalau baik bisa katakan. itu. Tapi menurut lo hal yang wajar gak yang memang dimiliki sifat anak-anak di umuran segitu yang memang tuh natural? Kalau menurut pribadi gue nih, pengalaman gue hidup, sebenarnya enggak sih, enggak normal kayak gitu. Itu maksudnya apa seperti itu? Enggak, bukan normal. Jadi kayak sebuah perlakuan atau kejadian yang emangnya tuh ya di luar nalar gitu. Bukan di luar nalar, di luar kesempatan normal gitu, karena emang natural gitu maksudnya. Gimana sih? Sebenarnya tuh kalau menurut gue mah emang nggak baik sih kalau gitu mah. Dia jadi contoh aja, bahkan mungkin gue nggak tahu nih ya si guru itu masih ada atau enggak. Kalau misalkan dia masih ada, gue benar-benar minta maaf. Janganlah. Ini orang belakang ngopi mulu nih, acip. Balas dendam gitu sama gue. Oke. Balas dendamnya dengan cara apa? Dengan ngedoain gue apalah, inilah, itulah. Makanya gue minta maaf aja sama guru yang dulu pernah ribut sama gue nih. Ya kali nanti bakal nonton mungkin, di share sama teman-teman lu, ada ya kali. Ya mudah-mudahan sih. Ya kali lu ngomong langsung. Nggak perlu lah. Inisialnya apa sih? Jet ya pasti ya. Jet lah. Enggak lah, inisialnya apa sih ini? Inisialnya aja. Gua inget itu D. Oh D. Iya itu aja. D-nya 2 atau 1? Triple 2. Oke, lanjut. Ya gitu aja sih. Soalnya gue kemarin ketemu sama orangnya. Iya, alhamdulillah baik. Baik ya. Alhamdulillah kalau memang dia baik mah. Tapi dari kejadian itu gue benar-benar minta maaf langsung sih sama dia. Dia nyeramahin gue. Gimana kenapa ada masalah apa sih kamu teh sampai berani seperti ini. Ini tuh contoh yang nggak baik, apalagi kamu kan bentar lagi lulus. Gitu sih, makanya gue pengen ngilangin semua hal keburukan gue yang gak baik, itu aja sih intinya gue ingin sorry habis. itu habis juga Yang ini habis. masih jalan ya? Masih. Ya udah sih, Stop dulu ya. Kira ini gini aja belum tentu habis. stop dulu aja Nang, coba Nang. Stop dulu ya ini ya. Nang, itu yang itu cas dulu aja Nang. Ini bagus lagi. Oh jadi kurang lebih begitulah ya guys ya, kurang lebih begitu. Itu kan udah cerita SD, udah cerita SMP. Ya mungkin sedikit atau enggaknya kalian cari sendirilah apa yang menurut kalian baik dari kisah ini, ambil. Kalau bisa cari yang jelek-jeleknya aja. Bukan sih ngajarin, enggak. Soalnya seseorang itu bisa melangkah ke arah yang lebih baik itu justru dari yang dianggap jelek sebelumnya. Oke dah Bang Nagang. Oke dah, gue juga oke. Yes. Yes. SD udah, SMP udah, SMA ada nggak? Enggak SMA gue. STM. STM. Nah, apa bedanya? Keras Beda beda ya? lah. Beda. SMA mah Jangan ngomong gitu. Gak boleh ngomong SMA nggak keras. bukan gak keras Oh, nih. Kalau STM mah nggak keras ini sih. Apanya? Emang beda aja perjalanannya. Oh, perjalanannya. Sama SMA-nya ya beda aja. Sama-sama abu-abu kok, nggak
dia pakai udah Nggak boleh beda warna kulit ya. Nah, Kok nggak boleh beda-bedain itu ya seragamnya? nggak boleh. Oke. Sama aja sih, soalnya putih abu juga kan, tetap aja SMA sama STM sama aja sih, cuman bedanya mungkin di perjalanan hidup dia di masa dia selama 3 tahun itu ceritanya beda-beda. Ya, jadi apa nih lo yang mau ceritain di STM lo? Yang menurut lo paling kurup lah? Dari STM sih awalnya gue sempet pernah dikeluarin dari sekolahan karena tau lah namanya STM gimana sih, kenakalan STM itu seperti apa, makanya sampai gue sempet keluar juga tuh, gue sampai langsung pindah lagi sekolah gue, tapi di sekolah Di DO? di DO juga itu gue langsung keluar, langsung dikat lah pokoknya mah. Tuh harusnya gue udah mau naik ke kelas 2 itu. Oh dari kelas 1 ya bang? Dari kelas 1 ya tetap dikeluarin sih, yang mau gak mau namanya udah peraturan sekolah kan, kita melanggar peraturan sekolah yang kayaknya kita dikeluarin. Dan setelahnya gue pindah juga nih ke STM yang sekarang gue sampai lulus tuh di situ. Terus sebenarnya di situ mah nggak terlalu buruk sih, cuma yang buruk yang pengen gue ceritain nih, pasti ini benar-benar ekstrim nih gue ceritain. Apa tuh? Pasti gue sama malu ya ceritainnya gimana. Dulu gue pernah nih, gue emang niatnya sama temen gue nih, niat buat ngintip. Ngintip. Iya, buat ngintip. Makanya udahlah kita cerita aja lah, kita sharing supaya masa lalu gue itu bisa hilang aja gitu aja. Supaya biar jernih lagi lah, biar jadi bayi lagi gue. Fitrah. Iya, fitrahin lah pokoknya. Gue dulu pernah itu ngintip tuh gue di kamar mandi. Itu kan lu tahu kan di kamar mandi itu pasti ada lubang-lubang lah, iyalah. Nah, gue tuh sama temen gue tuh gue saranin, udah lu naik duluan, ntar gue naik. Gimana sih pak buru-buru naik, namanya takut masuk kamar mandi cewek kan. Nah setelah itu tuh gue masuk tuh naik. Dan naik tuh ada tuh satu orang masuk, cuman gimana ya, nggak kelihatan apa-apanya itu mah, nggak. Jangan detail-detail deh, ntar kesensor lagi. Makanya gimana ya, jadi istilahnya ngintip aja sampai akhirnya ada yang tahu tuh temen gue, karena panik juga mungkin ya, ketahuan tuh gue di situ, sampai disembur langsung gue dari bawah. Kayak kucing gue disembur pakai air, kebayang kan itu. Terus gimana? Terus tuh guru semua pada tahu tuh, pada datang, namanya cewek ya, teriak-teriak sini, kuping sini masuk ada apaan. Nah datanglah semuanya pada ngeliat, dan lebih parahnya jadi gara-gara itu lo di DO? Bukannya beda lagi ya. Okay. Ini mah sekolah gue yang sampai lulus. Kalau yang itu DO mah itu tadi aja yang DO. Ini mungkin lu rada kaget nih gue keluarnya turun apa enggak nih. Gue turunnya itu lewat genteng. Genteng itu gue copot-copotin supaya gue itu bisa keluar. Daripada malu kan, kita harus turun lagi ke bawah dilihatin sama orang. Dan mau nggak mau gue sama temen gue udahlah lewat atas aja. Nah akhirnya gue lewat atas keluar tuh, dan gue keluarnya tuh nggak langsung ke tempat guru, gue ke belakang sekolahan itu. Berarti itu genteng besokannya gimana itu? Enggak, dan sebelum sesudah kejadian itu tuh gue langsung disuruh ngebenerin lagi. Oh lu langsung ketahuan? Kita tuh pasti ketahuan lah. Karena awalnya juga udah cewek itu udah nyimbur gue, pasti dia cerita lah bilang. Iya. Di situ doang. Terus gue keluar, gue loncat gitu mah dari sekolahan itu supaya biar nggak dipanggil guru juga. Tapi ujung-ujungnya tetap sih dipanggil. Itu bener-bener malu sih menurut gue, malu banget. Parah. Namanya ngintip kan ya. Bukan masalah yang sepele, itu semua sekolah tahu. Iya dong, udah mah kita juga malu banget. Lu berdua? Berdua itu gue sama temen gue. Ada lagi yang lainnya nih yang mau bakal di share nih sama calon penonton mungkin yang baru datang, gila 1 juta subscribe. Gokil ya. Mungkin itu doang sih kalau yang menurut gue, kalau di sekolahan gue yang
gue pindah sampai lulus mah itu doang sih masalah yang benar-benar selalu terangan-angan soal masalah itu. Dan sebelumnya nggak ada sih, gue di situ juga udah mencoba untuk lebih baik sih sebenarnya dari kejadian masalah itu. Iya sih gitu aja sih. Mungkin kalau misalkan dari kalian mendengar kayak gini, lebih baik gak usah diikuti lah. Jadilah orang yang lebih baik. Don't do that. Iya, jangan gimana? Jangan ikutin zaman lah. Zaman itu sekarang keras banget kan. Jadi apa? Keras menurut pendapat lu zaman seperti apa? Keras lah, banyak lah, nggak mesti harus Satu, apanya. pendapat Contohnya? lu tentang keras itu seperti apa zaman? Ya keras karena pergaulan. Gitu aja pasti orang-orang Dan menurut lu penting nggak mencari lingkungan? ya pasti penting lah. Penting. Kita kan mencari teman juga sih dari si lingkungan ini, mau dari lingkungan sekolah mau dari lingkungan luar, kita mesti apa Bilang. menguasai si lingkungan itu bagaimana. Cuman tanda kutip harus pinter diri juga Iya. ya. Sebenarnya harus pinter-pinter diri kita sendiri juga sih, gimana baiknya. Makanya gua bercerita seperti ini tuh biar menghapus semua kesalahan gue di masa lalu gitu aja sih. Ada lagi Bang Nagon yang mau di-share? Tuh, orang belakang udah gini aja tuh. Habis ya Bang ya. Oke. Yes, ya. Mungkin segitu dulu aja lah. Oke. Mungkin ntar kita ceritain lagi di Video yang akan datang ya. Di season yang berikutnya kita pasti datang seorang apalah yang pastinya suges lah buat kalian semua. Ya, Angel. Berarti udah ya, kita tutup dulu ya. ya udah mungkin itu aja sih. Makasih nih gua udah dikasih kesempatan untuk bercerita tentang masalah kehidupan gue seperti apa. Nih sekarang Keras aja kopi. Anjas. ya jangan ditiru lah, intinya mah semua orang pasti punya masa lalu. Betul. Tapi janganlah kalian sudah beranjak dewasa, sudah mengerti artinya hidup itu seperti apa, jangan kalian sesali, gitu aja sih. Dari pesan gue itu aja. Ya guys, jadi kurang lebih kisahnya perjalanan yang mau di-share sama Nagon itu seperti itu ya. Tapi satu lagi deh, gue boleh nanya gak? Sebenarnya lu tuh Nagon itu kan kata sebutan ya. Oh iya. Nama panggilan lu. Sebenarnya lu suka nggak sih dipanggil Nagon? Aduh udah aja men. Ayo cepet. Durasi. Sebenarnya masa lalu banget. Itu tuh nama bener-bener buruk sih menurutku. Diri gue sendiri aja menilai nama itu bener-bener buruk. Oke, untuk saat ini lu sebenarnya mau nggak dipanggil Nagon? Sebenarnya mau atau tidak? Kalau untuk Masih sekarang senang atau tidak? Iya. mendingan lebih baik kalian manggil nama asli gue aja. Siapa? Share nama aslinya. Sebagai jadi seorang diri gue yang sekarang kokoh dan tegas nih. Iya. Panggil gue Arya Diana aja. Karena menurut gue Nagon itu masa lalu, buanglah jauh-jauh. Kan di sini gue pengen ceritain pengalaman hidup. Iya. Sambil istilahnya menghapus nama itulah. Jadilah diri gue sendiri sebagai Ari, mendapat kehidupan lebih baik dan lebih baru. Ya, oke, kurang lebih seperti itu. Sambil cerita gue ngebats dulu ya. Udah. Ini juga kita mau close dulu nih. Yap, kurang lebih seperti itulah kisah perjalanannya Nagon hari ini gitu. Tunggu video-video selanjutnya. And udahlah gitu aja, nggak usah pakai penutupan. Good, thank you. Sampai ketemu lagi ya. 3, 2, 1 to close the door. Close man, close. Ini masih nyala loh.